Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang pupuk dari bahan daun ya. Pupuk kompos, pupuk organik dari bahan daun. Nah, di sini kita akan membahas tentang bahan, kemudian caranya, kemudian aplikasinya. Dan sebelum kita membuat pupuk ini, kita perlu tahu ya, sebenarnya apa sih kandungan pupuk ini untuk kesuburan tanaman kita. Saya coba cari-cari di Google, memang belum menemukan ya secara angka pada kandungan pupuk bahan daun ini ya. Jadi yang masih saya temukan itu baru bahan daun bambu, itu pun juga membutuhkan bahan lain untuk menyetarakan NPK-nya. Kalau daun bambu itu lebih banyak mengandung P dan K. Kalau daun-daun yang lain ya, kalau secara umum dia ada kemungkinan banyak mengandung N-nya ya. Walaupun itu butuh penelitian yang lebih lagi. Nah, di sini kita akan membahas dari mulai bahan. Nah, bahan yang bisa digunakan untuk membuat pupuk daun ini ya, alhamdulillah semua daun ya bisa, tapi memang daun-daun tertentu akan memiliki waktu yang relatif lebih lama karena teksturnya yang lebih tebal. Sebagai contoh ini teman-teman, ini daun mangga bisa digunakan, tapi dia waktunya otomatis akan lebih lama. Seperti daun alpukat dan daun nangka dan lain sebagainya. Nah, daun-daun yang memiliki tekstur lebih lembut, mungkin seperti daun ungu, kemudian ini daun sambung nyowo dan lain sebagainya. Ini daun blimbing, itu bisa membutuhkan waktu yang lebih cepat ya. Jadi semua daun bisa, tapi kalau ditinjau dari segi waktu, itu akan memiliki waktu yang berbeda-beda. Nah, kemudian kalau dari bahan seperti ini, itu apakah bisa langsung digunakan? Jawabannya bisa teman-teman ya. Jadi karena ini bahan organik, ini sangat bagus digunakan. Walaupun saat kondisi hijau seperti ini, dia tidak bisa langsung terserap bahannya ya, tapi bisa sebagai bahan campuran atau tambahan untuk media kita. Cocok untuk tanaman yang dia membutuhkan apa ya, media yang berporos atau berpori-pori. Jadi kondisinya dia akan terlihat lebih ini lembut, berporos. Jadi kalau ada air masuk, dia lebih cepat keringnya, jadi tidak terlalu mengendap di tanah. Jadi bisa jadi bahan tambahan ya. Jadi kalau teman-teman bingung mencari sekam atau mungkin media tanahnya terbatas, ini bisa jadi bahan campurannya. Itu untuk bahan-bahannya ya. Kemudian untuk caranya, nah secara mudahnya teman-teman, bahan-bahan yang kita miliki itu kalau pengen cepat, satu, di blender itu akan lebih cepat sekali menjadikan pupuk ini ya, pupuk kompos ini. Tapi mungkin ya kalau daun-daun mungkin agak banyak, agak susah, dan mungkin malas juga ya. Itu alternatif kedua adalah dipotong-potong, dirajang-rajang seperti itu ya. Jadi dijadikan kecil-kecil, bahkan batang-batang muda pun itu juga nanti insya Allah juga jadi ya. Nah, kalau kondisinya lama, itu cara termudah teman-teman ya. Jadi kita tanpa bahan-bahan tambahan seperti EM4 atau nasi atau yang lain sebagainya, itu bisa. Jadi kita potong-potong, kemudian kita masukkan ke bagor langsung ya. Untuk penempatan di tempat yang teduh, terkena air hujan tidak apa-apa, tapi jangan terkena sinar matahari secara langsung. Karena nanti bukannya ini yang menjadi kering, kadang malah bagornya yang menjadi rusak ya. Jadi saat kita angkat nanti bagornya jadi sobek, malah jadi mengotori. Atau cara selanjutnya adalah kita potong-potong, kemudian kita campur dengan tanah, itu juga lebih cepat. Malah langsung kita aplikasikan di media tanam pun juga sudah bisa. Itu teman-teman. Nah, cara yang lain itu juga kita bisa menggunakan EM4. Nah, EM4 ini merupakan ini ya,
mikroorganisme yang banyak membantu untuk pengurai ataupun penyubur tanaman. Jadi kandungan utamanya di sini adalah 2 bakteri ya. Bakteri ini bukan yang ini ding, yang atas. Mana? Lactobacillus. Kemudian ada satu lagi sebenarnya. Ya, tapi ini cukup banyak ya. Ada ini bakteri pelarut, Lactobacillus yeast. Nah, kalau kita menggunakan bahan-bahan dari E4 ini akan ada bahan tambahan hara lain ya. Jadi kalau kita mau membuat kompos ini menggunakan E4, dia akan mendapat bahan-bahan tambahan yang lain. Kemudian bisa juga menggunakan nasi. Jadi mungkin susah mendapatkan E4 atau mungkin harus beli. Nah, kita juga bisa menggunakan nasi. Caranya juga mudah. Nasi dicampur dengan air, kemudian kita kocorkan, kita aduk-aduk. Kemudian sekitar sama ya dengan E4, kita masukkan dalam bagor. Kemudian di seminggu sekali itu kita buka. Kita kalau bisa dibolak-balik. Kemudian kalau sudah kering ya kita tambahi cairan E4 juga bagus, atau hanya air saja juga tidak apa-apa. Itu teman-teman. Jadi tapi tetap kalau pengen cepat yaitu tadi ya, kita harus memotong-motongnya. Nah, kalau semisal mungkin agak males atau apa ya itu udah nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa memanfaatkan media daun ini daripada terbuang ya. Itu yang jelas. Kalau tidak dipotong-potong ya, kalau teksturnya kaku, kemudian dia mudah susah terlarut, susah hancur ya, dia akan lebih lama. Nah, untuk waktunya ya jadi kalau secara waktu, kondisi basah atau kering itu sebenarnya sudah bisa langsung digunakan. Tapi memang kalau dari sisi hara yang bisa terserap itu memang belum bisa. Nah, kalau untuk kondisi dia jadi, itu setidaknya butuh waktu sekitar ada yang 1 bulan, ada yang bahkan lebih. Kembali ke tekstur dari daun tadi ya. Kemudian apakah dipotong-potong atau di blender itu juga akan mempengaruhi waktunya. Nah, kemudian saat kondisi kita pembikinan itu juga jangan lupa mungkin dijojo-jojo atau diinjek-injek atau mungkin diremes-remes. Itu juga untuk biar mempercepat proses ya. Nah, kalau udah jadi kan ini lebih enak ya sebenarnya di seperti ini juga bisa. Ada juga alat yang digunakan untuk menghancur daun, itu akan lebih cepat juga. Ini kalau yang di bagian bawah dia udah hancur banget teman-teman. Ini kalau buat campuran media udah bagus. Ini ya udah lemes. Ini. Jadi kita gunakan media ini pun untuk tanaman lidah buaya, untuk tanaman-tanaman yang dia tidak banyak membutuhkan tanah, seperti tanaman buah ya. Biasanya tanaman buah itu membutuhkan banyak tanah. Beda kalau tanaman mungkin tanaman tanaman hias, tanaman bunga, kadang dia tidak banyak membutuhkan tanah. Ini sangat bagus. Jadi kita bisa memanfaatkan sampah ya. Jadi kadang ini menjadi sampah dan hanya dibuang. Nah, kalau hanya dibuang kemudian dia tertumpuk dengan sampah-sampah yang lain, malah kondisinya menumpuk dan tidak terurainya kurang maksimal ya. Jadi kalau kita pisah-pisah yang organik dan anorganik, yang organik itu bisa menjadi tanah, bisa kita manfaatkan. Yang anorganik ya mungkin bisa kita daur ulang atau sebagainya, itu juga bisa membantu. Kalau ini yang saya remes-remes ini, dia sudah ya ada sekitar 6 bulanan teman-teman, kurang lebih. Dan ini saya tanpa bahan-bahan tambahan, jadi hanya dipotong-potong, kemudian dimasukkan ke dalam bagor ini, kemudian ditaruh di pinggiran rumah. Dia kena hujan juga tapi tidak kena sinar matahari. Ini, dan bahannya juga ini adalah bahan dari daun alpukat. Itu ya teman-teman. Oke, semoga sedikit informasi ini bisa membantu teman-teman dalam mengolah
daun-daun di rumah. Mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman yang bisa membantu teman-teman lain menginformasikan tentang bahan dari pupuk dari bahan daun ini, bisa di kolom komentar ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.